melihat anaknya keras, akhirnya maknya makan langsung. Tapi kita tidak durhaka. Jangan selesai kajian panggil papa sini, mama sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku anakmu yang dulu tidak lagi seperti dulu. Sekarang aku sudah hijrah. Kalian harus takut kepada Allah. Ini bukan anakmu. Ini anak saya Pak Ustadz. Rambutnya, air liurnya, darahnya sudah kami bawa ke rumah sakit. Positif DNA, dia anak saya. DNA tidak berlaku. Hadis riwayat Muslim, al-waladu lil firash. Dia menjadi anak nasabmu kalau dia hamil setelah akad. Adapun yang sebelum akad tidak diakui dalam Islam. Salah saya apa? Kamu mencoblos sebelum hari H. Jadi kalau akadnya uang dengan uang, itu riba. Saya pinjam uang kamu 10 juta, nanti saya bayar 11, riba. Tapi kalau uang dengan barang, tidak riba. Karena zaman Nabi ada sahabat yang membeli Barirah. Hadis riwayat Bukhari. Barirah itu nama orang, budak, hamba sahaya. Dia beli selama 9 tahun. Begitu juga mereka beli gandum secara kredit, cicilan, baik bitaksid namanya. Nah, jadi kaedahnya uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Adapun orang-orang yang terkait dengan riba itu 4. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, yang diberi makan riba. Wa katibahu, pegawai pencatat administrasinya. Wa syahidaihi, orang yang menjadi saksi transaksi itu. Kulluhum sawa, semuanya mereka sama dapat riba. Bahaya riba ada 5, bukan batasan, hanya sekedar sampel. Yang pertama, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Nanti bangkit dari kubur seperti bangunnya orang kesurupan, kesambat, diganggu setan ketika di akhirat. 2, dimakan ini riba, belikan ke nasi, nasi disuap masuk ke dalam mulut, berubah menjadi darah. Darahnya masuk ke jantung, disemprotkan naik ke otak, otaknya menjadi kotor. Jangan kotori anak-anak kita makan riba. Nasiyatin, kazibatin, khati'ah, ubun-ubun, jahat, pelaku dosa, karena selalu kena darah haram. Jangan heran kalau pikirannya haram, karena makan haram, darah haram masuk ke otak, jadi berpikir haram. Yang ketiga, darah daging, ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Yang keempat, dia pakai untuk zakat, dia bagikan sedekah, dia santuni anak yatim. Innallaha thayyibun, Allah Maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Yang kelima, dia pakai berangkat haji, labbaik Allahumma labbaik. Dia belikan uang untuk berangkat umrah, labbaik Allahumma umrah. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sahdaik. Engkau tidak dapat haji mabrur, tidak dapat umrah maqbulah, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Antara ulama Saudi Arabia dengan Mesir sama-sama mengharamkan riba. Hanya saja bedanya Saudi Arabia tidak ada tawar-menawar, resign segera. Bagaimana nih Syekh, nanti saya makan nih gimana? Beriman kepada Allah. Begitu jawaban Syekh Al-Utsaimin, Syekh Ibnu Baz. Tapi kalau ulama Mesir, diantaranya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kalau engkau dalam kesulitan, maka ini darurat. Pilih mati atau makan riba. Kau makan riba daripada mati, tapi sementara dapat yang lain. Tetap berusaha cari peluang kerja sehingga bisa keluar dari riba ini. Mohon kepada Allah setulus hati, ya Allah, aku masih makan riba, anak istriku ku beri makan riba. Aku mohon mudahkan rezeki, berikan kelapangan supaya aku keluar dari tempat ini. Itu bagian dari jihad kita, hijrah kita. Dulu sahabat Nabi dari Makkah ke Madinah, kita dari riba kepada non riba. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, saya ini seorang pendosa besar. Saya seorang penzina. Saya punya anak di luar nikah. Bahkan anak saya itu adalah dari seseorang yang sudah punya, mungkin maksudnya di sini punya pasangan hidup. Ya, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana supaya dosa saya bisa diampuni? Bagaimana? Ya, itu Ustaz. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah,
surat An-Nur, maka dia dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah menikah, az-zaniyatu asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki yang sudah menikah, perempuan sudah menikah, idza zanaya, kalau mereka tetap berzina, farjumuhumal battah, mereka ditanam badannya setengah, dilempar batu sampai mati. Andai ada khilafah Islamiyah, itu hukum ditegakkan. Tapi karena tidak memakai hukum Islam, maka tidak bisa diterapkan, maka tetap taubat nasuha. Saudaraku yang sudah pernah terjerumus dalam zina, na'udzubillah, ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang berdosa summa yatatahhar, mandi taubat, seperti mandi wajib, basah semua suci, summa yusalli raka'ataini, usalli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala, ayatnya bebas, summa yastaghfirullah, banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, buang kenangan segala masa lalu, hadiahnya, fotonya, gambarnya, nomornya, hapus semua, minta tolong kepada Allah. Illa man taba, kalau engkau bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, kalau engkau beramal saleh. Apa janji Allah? Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, Allah ganti segala yang buruk-buruk dulu menjadi kebaikan. Yang dulu pernah berzina, khilaf, silap, salah, jahiliyah, setelah itu habis berzina, istrinya hamil, dia nikahi, orang tidak tahu, anak lahir, nikahnya sah, jangan risau, tidak perlu diulang. Tapi efek dari pernikahan akibat hamil itu 4. Setelah anak lahir, anak tidak boleh pakai bin bapaknya. Kalau anaknya ini nanti laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan, maka anak laki-laki pertama ini tidak boleh jadi wali bagi adik-adiknya kalau nikah nanti, karena mereka tidak hubungan nasab, tidak ada hubungan nasab antara mereka. Mereka hanya hubungan saudara seibu. Saudara seibu tidak bisa jadi wali nikah. Dia mahram, tapi mahram seibu. Kalau nanti si bapak mati meninggal, si anak tak dapat harta warisan. Kalau nanti si anak ternyata gadis perempuan mau menikah, maka walinya bukan si bapak tapi wali hakim. Fasultanu waliyun man la waliya laha. Wali hakim, Pak Kua, menjadi wali bagi perempuan yang tidak punya wali. Ini bukan anakmu, ini anak saya Pak Ustaz. Rambutnya, air liurnya, darahnya sudah kami bawa ke rumah sakit, positif DNA, dia anak saya. DNA tidak berlaku. Hadis riwayat Muslim, al-waladu lil firash, dia menjadi anak nasabmu kalau dia hamil setelah akad. Adapun yang sebelum akad tidak diakui dalam Islam. Salah saya apa? Kamu mencoblos sebelum hari H. Oke, Bapak, ini ada kaitannya juga dengan lucu juga ya. Ini masalah rumah tangga. Oke, baik. Pak Ustaz, ini bagaimana? Suami saya sering melarang saya ke majelis taklim seperti ini, ya. Tapi saya ingin sekali untuk terus menjalankannya. Terus kedua, saya jadinya akhirnya suka ngambilin duit suami saya tanpa seizinnya. Karena uang suami saya banyak banget gepokan, gitu kan. Jadi bagaimana nih, Ustaz? Di satu sisi baik, dia ingin ke majelis taklim, di sisi yang lain pengen sikat duit suaminya. Ya. Ibu punya hak 5 terhadap bapak. Bapak punya kewajiban 5 terhadap ibu-ibu. Pertama, makan. Ibu wajib dapat makan dari bapak. Kedua, pakaian. Ibu dapat pakaian. Suami-suami yang pelit itu yang istrinya banyak pakai rok setengah tiang, karena dia tidak kasih pakaian. Yang belum selesai dari tukang jahit sudah dia pasangkan ke istri. Makan, pakaian, tempat tinggal, rumah, pendidikan, perhatian, seks masuk dalam perhatian. Ingat, kita laki-laki punya tanggung jawab mendidik istri. Kalau kita tidak bisa mendidik istri, maka lepaskan istri ikut komunitas ibu-ibu hijrah, komunitas majelis taklim, perwiritan, yasin, segala macam. Lepaskan dia, istriku, karena aku tidak bisa mendidik kamu, maka aku izinkan kamu untuk belajar. Adapun suami yang tidak mengizinkan istrinya pergi ke pengajian, maka siapa yang menasihati suami itu? Wali. Ibu-ibu punya wali 6. Ayah, kakek, kakak, adik, adik ayah, kakak ayah. 6 wali ibu. Wali dicari bukan hanya untuk akad nikah, tapi memanggil suami. Sini suami,
kami nikahkan dulu dengan anak keponakan kami karena kami ingin kamu mendidik, membawanya ke jalan yang benar. Kenapa kamu larang dia pengajian? Jangan pernah ibu memanggil suami, hai suamiku sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hakku padamu ada 5 dan kewajibanmu padaku ada 5. Pahamkah kamu? Begitu. Tapi ada wali. Maka si suami tidak bisa berkata, kenapa kamu intervensi rumah tangga saya? Ini bukan intervensi, itu wali. Itulah perlunya orang belajar agama. Makanya masukkan anak-anak kita sekolah yang di dalamnya ada 5 pelajaran agama: akidah, akhlak, Quran, hadis, sejarah Islam, bahasa Arab, fikih. Nanti dia akan belajar 4 fikih: fikih ibadah, salat, zakat, puasa, haji; fikih muamalah, jual beli, dagang, pinjam meminjam; fikih munakahat, nikah, tolak, khulu, hak suami, hak istri; fikih siasat, bagaimana negara Islam, pemimpin, khalifah dan lain sebagainya. Ini dipelajari dalam fikih. Inilah yang sekarang tidak ada, maka dimasukkan pelajaran agama. 2, tadi pertanyaan itu tentang istri mengambil uang suami tanpa seizinnya. Ketika Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa, datanglah seorang perempuan bernama Hindun. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Suami saya itu orangnya pelit sekali. Jadi cerita laki-laki pelit ini sudah ada sejak zaman Nabi. Suami saya pelit, bolehkah saya ambil uangnya untuk ngasih makan anak saya? Kata Nabi, ambillah bil ma'ruf. Ma'ruf diambil dari 3 huruf, arafa, urf, menurut standar. Kalau standar orang di Jakarta, ibu-ibu belanjanya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, 3 juta, suami memberi 1 juta, maka ibu boleh ambil bil ma'ruf, boleh ambil 2, tidak berdosa. Tapi kalau lebih, saya tak tanggung dosanya. Kamu ambil bil ma'ruf, menurut standar. Jangan standar terlalu tinggi, jangan standar terlalu rendah. Nah, ini tentang masalah istri. Ketika menikah, istri punya harta, suami punya harta. Apa bedanya? Dalam harta bapak ada hak ibu, tapi dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Maka dalam harta bapak ada hak ibu, tapi dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Maka bapak tidak boleh berzakat ke istri karena ada hak ibu di dalam. Istriku, ini uang 2 juta sekaligus zakat AA bulan ini ya. Gak bisa. Tapi ibu bisa berzakat ke suami. Tiba-tiba usaha suami down, dia berubah jadi fakir miskin, ibu kaya. Suamiku, aku tidak sampai hati melihatmu, ini zakatku ini. Tapi jangan macam-macam. Ini bisa. Wallahu a'lam. Luar biasa ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini sepertinya judulnya Ustadz yang ganteng. Wah, ini kayaknya salah nih. Mestinya pembawa acara yang ganteng. Jangan gantengan saya daripada Ustadz ya. Ustadz yang ganteng, saya mau tanya Ustadz, gimana cara menghadapi orang tua saya itu yang keras kepala? Gimana Ustadz? Perbuatan paling baik adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang beriman. Ada satu web menulis Ustadz jelek, maka dihibur saya oleh ibu bapak ini, Ustadz yang ganteng kata dia. Walaupun kejujuran itu menyakitkan. Nah, tentang masalah menghadapi orang tua ini banyak dialami adik-adik kita yang baru hijrah. Ustadz, mama saya ngomong ke saya, kamu kok nggak pacaran? Pacaran aja, pacaran dosa mah, biar mama yang nanggung dosanya. Kamu jilbabnya kok terlalu panjang, nanti kamu nggak laku, susah dapat kerja. Orang tua sekarang lebih ingin anaknya jadi hantu daripada ngerti agama. Betul kata Nabi, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Anak-anak ini suci bersih. Siapa yang merubahnya jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, fa abawahu, kedua orang tuanya yuhawidanihi atau yunassiranihi atau yumajjisanihi, menjadi Yahudi, menjadi Majusi. Dia tetap muslim agamanya, tapi cara hidupnya cara hidup sekuler, liberal, Yahudi, ateis. Oleh sebab itu, adik-adikku yang sudah hijrah, beban kalian berat, ini bagian dari jihad kalian. Sahabat Nabi dulu juga mengalami itu. Apa kata ibunya? Kalau engkau tidak makan,
Kalau engkau tidak tinggalkan agama Muhammad, kalau engkau tidak mau meninggalkan Muhammad, aku tidak akan makan. Ibunya mogok makan. Sekarang mogok makan mahasiswa, dulu mak-mak mogok makan. Hari pertama ibunya tidak makan, hari kedua ibunya tidak makan, hari ketiga dia datang, ya ummi, wahai ibuku, lau kharajat, lau anna laki mi'atu nafsin, seandainya kau punya 100 nyawa, kharajat minki nafsan nafsan, keluar nyawamu satu persatu, ma taraktu hadzal din, aku tak akan tinggalkan agama Muhammad. 100 nyawamu keluar satu persatu, takkan kutinggalkan agama Muhammad. Melihat anaknya keras, akhirnya maknya makan langsung. Tapi kita tidak durhaka. Jangan selesai kajian panggil papa sini, mama sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku anakmu yang dulu tidak lagi seperti dulu, sekarang aku sudah hijrah, kalian harus takut kepada Allah. Enggak begitu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, kalau orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan kau patuh pada mereka. Apakah boleh dilawan? Ayat itu ditutup dengan kata yang indah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah engkau berbakti, berbuat baik kepada keduanya. Cari orang lain yang kira-kira kata-katanya masuk ke hatinya. Ibu kita dekat dengan siapa? Cari tahu. Ibu kamu sukanya dengan Ustadz siapa? Oh, ibu saya amat sangat suka dengan Ustadz Buya Yahya. Nah, panggil aja Buya Yahya, bisa ke rumah sebentar ngomong dengan ibu saya. Bahasanya bahasa kita dengan lidah Buya Yahya. Ibu saya nggak ngaji Pak Ustadz, dia sukanya sama artis. Siapa namanya? Akhi Adrian. Nah, bawakan. Tanya. Kalau dia yang ngomong pasti ibu saya dengar. Bu, ibu mau saya kasih kejutan enggak? Ini ada tamu kita loh, Bu. Siapa? Coba ibu buka pintu. Wow, amazing. Ketika ngomong, masuk pesannya. Ibu jangan larang anaknya hijrah ya Bu, kami sudah hijrah. Oh ya, ibu juga harus hijrah. Iya, saya hijrah tapi boleh selfie ya, katanya. Tanya jawab bersama Ustadz Abdul Somad seringkali menghadirkan suasana yang penuh dengan canda dan tawa, dan tentunya dengan penuh dengan hikmah. Dalam sesi ini beliau membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan umat muslim, namun dengan cara yang ringan dan menghibur. Pembahasan pertama dimulai dengan topik riba, di mana Ustadz Abdul Somad menjelaskan dengan cara yang mudah difahami betapa bahayanya riba dalam kehidupan kita. Dengan bahasa yang sederhana dan terkadang diselingi dengan humor, beliau berhasil mengungkapkan betapa pentingnya menghindari riba demi keberkahan dalam kehidupan, sambil membuat jamaah tertawa dengan candaan ringan yang mengingatkan kita tentang makna yang lebih dalam. Tidak hanya soal riba, Ustadz Abdul Somad juga mengupas topik tentang anak di luar nikah. Beliau menjelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap hal tersebut, namun dengan cara yang penuh kasih sayang dan penuh pengertian. Di tengah penjelasan yang serius, beliau sering melontarkan guyonan yang membuat suasana menjadi lebih santai, namun tetap memberikan pesan moral yang mendalam. Salah satu bagian yang tak kalah menariknya adalah Ustadz Abdul Somad membahas tentang hijrah. Hijrah bukan hanya soal pindah tempat, tapi juga perbuatan, perubahan hati, dan perilaku menuju kehidupan yang lebih baik. Ustadz Abdul Somad dengan penuh semangat menjelaskan bahwa setiap orang yang ingin hijrah harus memulai dari dalam diri. Dengan niat yang tulus, dalam kesempatan ini beliau menyelipkan cerita lucu tentang pengalaman atau para sahabat Nabi yang berhijrah atau masuk ikut pada agamanya Nabi Muhammad SAW. Nah, suasana tanya jawab ini sangat menghibur, bukan karena Ustadz Somad mampu mengemas tema-tema berat dengan cara ringan dan menyenangkan. Meski topik yang dibahas terbilang cukup serius, tapi cara beliau berbicara dengan humor yang cerdas membuat semua orang bisa memahami dan merenung dengan tenang. Setiap kalimat yang beliau ucapkan penuh dengan nilai-nilai kehidupan yang bisa dijadikan pedoman untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, pada sesi tanya jawab ini, Ustadz Somad memberikan dua hal yang sangat berharga: tawa yang menyegarkan dan hikmah yang mendalam. Meskipun tanya jawab ini ada guyonan, setiap kata yang keluar dari mulut beliau menyimpan kebenaran yang menjadikan pandangan hidup. Ini adalah sebuah pengingat bahwa dalam menjalani kehidupan kita bisa tetap tersenyum sambil mencari ilmu dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.